am slaughtering your mother. The blood of your enemies has a shape. Di awal film kita akan melihat ada sekelompok perampok bayaran nih yang sedang merampok barang-barang berharga di tempat suci. Di saat mereka sedang merampok barang-barang itu, mereka bertemu sosok kelinci misterius. Kelinci itu ternyata adalah seseorang yang membayar mereka nih untuk melakukan perampokan. Dan kemudian dia juga merampok sebuah pedang kesatria iblis yang bernama Sparda, senjata terkuat di neraka. Salah satu dari mereka pun meminta bayaran yang telah disepakati, namun ternyata kelinci tersebut tidak melakukannya. Ributan itu pun akhirnya membangunkan para penjaga setempat. Mereka kemudian datang dan menyaksikan kalau sekelompok perampok bayaran itu telah tewas. Kelinci itu tampaknya bangga nih karena akan ada zaman baru, kebangkitan untuk zaman iblis. Kelinci itu pun langsung meledakkan tempat suci itu dan seluruh tempat itu hangus terbakar. Di sisi yang lain ada seorang ibu yang sedang membawa bayinya pergi menggunakan stroller. Ibu itu tengah ingin mengambilkan mainan anaknya yang tidak sengaja terlempar. Dan ia memasuki tempat yang gelap di sana. Sampai akhirnya ia merasa ada sosok lain nih di sana selain dirinya. Namun datanglah seorang pria dan membunuh para makhluk tersebut. Pria itu ternyata adalah seorang Demon Hunter. Kliennya menyuruhnya untuk membersihkan para iblis di sekitar sini. Di saat pria itu mengetahui wujud asli dari bayi tersebut, ia ingin membunuh bayi tersebut nih. Namun sayangnya, sang ibu itu pergi membawa bayinya karena ibunya masih belum mengetahui kalau anaknya telah ditukar oleh iblis. Kemudian setelah kejadian itu dunia mendapatkan kabar buruk nih. Disebutkan kalau kota Vatikan telah hancur dan diserang oleh sosok yang memiliki sayap. Seluruh dunia pun berduka. Kemudian pemerintah Amerika pun tengah rapat membahas tentang invasi dari para iblis yang telah menyerang dunia manusia. Dari hasil rapat itu, Dr. Fisher berpendapat nih kalau telah terbukanya portal antara dunia manusia dengan dunia iblis. Portal ini masih belum sanggup untuk membawa iblis besar, hanya mampu untuk membawa iblis kelas rendah. Dr. Fisher juga bekerja dengan Darkcom yang merupakan perusahaan keamanan dimensional bebas. Di tengah rapat tersebut, mereka mendapatkan kiriman video yang berisi dari rekaman para perampok itu saat melawan kelinci di tempat suci Vatikan. Sang wakil presiden pun memerintahkan semuanya untuk membawakan padanya para Demon Hunter. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan si kelinci sadis ini. Singkat cerita, pagi harinya pria itu mendatangi sebuah restoran. Namun di tengah-tengah itu muncullah sebuah musibah nih yang menghancurkan tempat tersebut. Ternyata nama pria itu adalah Dante. Dia bertemu dengan sosok yang dikenalnya di masa lalu. Namun sepengetahuan dia, sosok itu sudah mati. Ternyata sosok itu adalah iblis yang menyamar dan juga yang menyamar menjadi bayi tadi. Dante pun segera bertarung nih melawan iblis itu. Enzo Ferrino, seseorang yang dibayar oleh si kelinci, yang mana si kelinci membayarnya untuk mencarikan seorang Demon Hunter bernama Dante. Dari penjelasan Enzo, Dante ini memiliki masa lalu yang buruk. Ayahnya meninggal, ibu dan saudara kembarnya pun telah tiada dibunuh oleh iblis. Dante juga diketahui memiliki kemampuan yang luar biasa dan karakter yang unik. Dia bahkan mangkir sebanyak 5 kali nih hanya karena bosan. Di sisi yang lain masih ada Dante yang sedang bertarung melawan iblis tersebut. Iblis itu tampaknya sangat ingin mengambil kalung milik Dante, namun Dante berhasil mendapatkannya kembali. Di situ Enzo juga menjelaskan kalau Sparda merupakan iblis kuno. Dahulu saat dunia masih bersatu, Sparda adalah iblis yang memihak pada bangsa manusia untuk melawan bangsanya sendiri.
Sparda juga merapalkan mantra untuk melindungi manusia. Ia membangun tembok antar dua dunia nih menggunakan pedangnya dan bantuan dari jimat sihir yang dibagi dua agar sulit untuk ditemukan. Menurut Dr. Fisher, jika kedua jimat itu disatukan bersama dengan pedang Sparda, maka akan terbukalah portal yang dapat membawa seluruh bangsa iblis ke dunia manusia tanpa batas. Jadi dapat diketahui nih, tujuan kelinci adalah untuk membuka portal tersebut dengan mendapatkan pedang dan jimat. Kini kelinci hanya butuh satu jimat lagi nih untuk dapat membuka portal itu. Yang sepertinya jimat itu dimiliki oleh Dante karena iblis Sepsifer tadi juga menginginkan kalung itu, sehingga kini perintah pun juga mencari Dante untuk bisa mendapatkan kelinci itu. Di awal episode kita melihat wakil presiden menyuruh para tentara bayaran untuk mengambil jimat tersebut nih dari Dante. Kini Dante pun dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Setelah rapat itu dibubarkan, ada salah satu dari mereka yang diajak bicara oleh para Demon Hunter. Seorang Demon Hunter tampaknya sudah menyadari nih kalau orang ini adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Sampai akhirnya penyamarannya pun ketahuan. Di kediaman Dante, Enzo datang sebagai umpan untuk bisa mendapatkan Dante. Di tubuh Enzo telah terdapat penyadap dan pelacak sehingga mereka bisa mengetahui semuanya. Sementara itu seluruh pasukan telah siap nih untuk menangkap Dante untuk mendapatkan hadiah $500.000. Enzo pun menceritakan semuanya pada Dante nih kalau ia pun terpaksa harus menjebak Dante dan pasukan di luar sudah siap untuk menyerang Dante. Sampai kapanpun Dante akan menjaga kalung itu karena itu amanat dari ibunya dan kalung itu juga merupakan bagian dari sejarah keluarganya. Mereka pun masuk ke dalam kediaman Dante dan Dante pun melawan mereka semua. Dante pun dengan mudahnya mengalahkan mereka semua sembari menanti ada serangan kedua. Dante pun tertembak, namun ternyata ia dapat pulih dengan cepat dari luka tersebut. Sementara pasukan yang lain terus berdatangan. Di sisi yang lain, pasukan Demon Hunter dari pemerintah sedang mengawasi pertarungan Dante dengan para tentara bayaran. Mereka pun masih kebingungan dengan kehebatan yang dimiliki oleh Dante. Letnan Mary Ann menjelaskan kalau Sparda dahulunya adalah bawahan sekaligus tangan kanan dari Raja Iblis, yaitu Mundus. Dahulu saat dunia manusia dengan dunia iblis masih berdampingan, Mundus merasa kurang puas dengan kondisi saat itu. Ia pun ingin menguasai seluruh dunia termasuk menjadikan manusia sebagai budaknya. Sparda menganggap kalau tindakan Mundus terlalu berlebihan dan kejam. Oleh karena itu ia berkhianat melawan bangsanya sendiri, yang menurutnya Sparda berada di pihak manusia. Keberadaannya pun tidak diketahui sampai sekarang dan ada kemungkinan Dante merupakan Sparda atau iblis lain yang sedang menyamar. Sementara itu di dalam sana Dante sedang asik nih menghabisi seluruh pasukan tentara bayaran. Letnan Mary pun memutuskan untuk masuk dan menghadapi Dante. Namun sayangnya Dante pun lengah dan kalungnya pun berhasil didapatkan oleh Mary. Dante pun tidak tinggal diam, ia pun mengejar Mary. Di tengah pertarungan itu Mary menyimpulkan kalau Dante ini memiliki darah campuran antara iblis dengan manusia. Tetapi tampaknya Dante sendiri masih belum mengetahui nih kalau dia adalah seorang iblis. Dante pun tidak menyerah dan terus mengejar Mary, tetapi sampai akhirnya Dante pun tertangkap. Di awal episode ini kita akan melihat ada Letnan Mary nih yang masih kecil bersama keluarganya sedang di bioskop. Di sini rupanya sejak kecil ia sangat ingin menjadi Demon Hunter. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sosok misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan ternyata sosok itu adalah iblis dan ingin menyerang mereka. Ayahnya yang bernama John pun membuat laporan kepada pihak kepolisian nih, namun berakhir menjadi bahan lelucon mereka. Sehingga ayahnya pun pergi dengan penuh rasa malu dan kesal. Tampaknya semenjak kejadian itu ayahnya pun berubah nih. Ia mulai terobsesi pada iblis dan mencari banyak hal tentang iblis, bahkan sampai mangkir dari pekerjaannya hanya untuk melakukan riset tentang iblis.
Ia meyakini kalau terdapat portal antara dunia manusia dengan dunia iblis. Ia melakukan itu semua adalah untuk melindungi keluarganya. Di dalam perjalanan, Dr. Fisher mengatakan tidak akan mudah untuk menghancurkan jimat itu. Jika kita berpikir menghancurkannya, maka akan menutup portal. Sejak dahulu, dunia manusia dan iblis itu hidup berdampingan. Apabila dihancurkan begitu saja, dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan alam semesta. Wakil Presiden pun ingin berbicara pada Dante. Dari pembicaraan ini, ia yakini kalau Dante adalah setengah iblis dan setengah manusia. Apalagi Dante bahkan belum pernah bertemu dengan ayahnya, dan ada kemungkinan kalau ayah Dante adalah seorang iblis. Letnan Mary menganggap Dante adalah iblis, tidak peduli meskipun dia setengah manusia. Baginya Dante adalah iblis, ia telah dibutakan oleh kebencian terhadap iblis. Wakil Presiden menjelaskan jika ingin melawan bangsa iblis maka dibutuhkan kekuatan yang setara juga dengan iblis. Karena pada dasarnya kekuatan manusia dengan iblis itu berbeda. Di tengah pembicaraan itu, perjalanan mereka harus terhenti nih karena ada kemacetan. Kemudian muncullah sebuah ledakan di tengah kota yang menimpa truk mereka. Ci pun datang untuk mendapatkan kalung tersebut. Muncullah para iblis melawan pasukan Demon Hunter. Sementara tim yang lain tampaknya terdesak saat melawan kelinci. Di sisi yang lain, Wakil Presiden akan segera diamankan ke tempat yang lebih aman. Tetapi tampaknya salah satu dari pengawalnya adalah iblis yang menyamar. Andres pun memberikan jimatnya itu pada si kelinci karena si kelinci telah mengancam putri-putrinya. Kelinci pun segera menyatukan kedua jimat yang telah ia miliki itu. Ternyata portalnya tidak langsung terbuka saat jimat itu disatukan. Kelinci masih membutuhkan kunci deskripsi untuk membuka portalnya. Namun sayangnya Dr. Fisher pun harus tewas nih karena telah berusaha melawan dan Andres pun dibunuh. Sementara itu, salah satu pasukan Demon Hunter mengambil keputusan yang tepat. Ia melepaskan ikatannya Dante dan ia segera melawan si kelinci. Namun sayangnya ia lengah lagi. Kelinci berhasil kabur dengan meledakkan jembatan dan seluruh pasukannya pun juga kabur. Sementara si Dante tidak menyerah untuk mendapatkan kembali kalungnya. Sementara di sisi yang lain, tim Demon Hunter sedang mengevakuasi diri mereka. Sebelumnya saat ditangkap oleh mereka, Dante telah disuntikan alat pelacak dan juga semacam cairan yang dapat membunuh jika ia telah melewati dari radius tertentu. Yang akhirnya Dante pun kalah dan lehernya pun meledak karena telah melewati radiusnya. Di sini akhirnya kita mengetahui nih, si kelinci menyebut Dante adalah putra dari Sparda. Terungkap sudah nih kalau Dante memang benar setengah manusia dan setengah iblis. Son of Sparda. Di awal episode ini kita akan menyaksikan para Demon Hunter yang akhirnya menyadari nih kalau kekuatan mereka sebenarnya tidak sebanding dengan si kelinci. Letnan Mary pun memuji keberanian Andres yang berani menghadapi si kelinci sendirian. Dan kemudian datanglah salah satu anggotanya untuk ikut bersama dalam misi mereka. Tanpa diketahui ternyata anggota tersebut adalah iblis yang menyamar. Mereka semua pun siap untuk mendapatkan kembali jimat itu dan memburu si kelinci. Kemudian kita akan melihat masa lalu dari Dante nih saat ia diberikan kalung oleh ibunya. Ia bersama saudaranya bernama Vergil mendapatkan dua jimat tersebut nih, warna biru dan merah dari ibunya. Dan di saat ia ingin mendapatkan ingatannya tentang ayahnya, ia mengingat nih kalau si kelinci mengatakan kalau ia adalah putra Sparda. Ia pun tersadar dan ternyata mereka sudah menjadi tawanan bersama dengan wakil presiden juga. Sampai akhirnya mereka menyaksikan video di televisi dari si kelinci nih kalau mereka semua akan mati kecuali putra Sparda menyelamatkan mereka. Sementara di sisi yang lain, tim Demon Hunter pun telah sampai di lokasi sesuai dengan maps yang dipasangkan ke Dante. Namun sepertinya ada kesalahan di sini nih. Ternyata mereka justru masuk ke dalam jebakan dari si kelinci. Mereka pun terus masuk ke dalam tanpa merasa curiga kalau sebenarnya mereka berada di tempat yang salah. Bahkan salah satu dari mereka pun mati karena dibunuh oleh iblis di sana.
Semua anggota Demon Hunter pun tewas dan yang tersisa hanyalah Letnan Mary. Di saat ia ingin kabur dari lift, ternyata ruangannya sudah dipenuhi dengan kabut asap. Sementara di sisi yang lain ada si kelinci yang masih terus menekankan kalau nih Dante memiliki darah iblis di dalam dirinya. Ia juga merasa kecewa pada Sparda yang memilih berkhianat, karena Sparda mengurung si kelinci dan iblis lainnya di satu sel, sementara Sparda hidup di dunia manusia sebagai pahlawan. Kelinci pun mengucapkan salam perpisahan dengan mengatakan nih kalau di pesawat mereka telah dipasangkan peledak dan mereka akan selamat jika Dante mengaktifkan Devil Trigger-nya dan menyelamatkan mereka semua. Lucunya Dante masih saja keras kepala nih dan menolak untuk sadar kalau dia itu putra Sparda, karena tidak mungkin ayahnya berumur ribuan tahun. Namun wakil presiden mengatakan kalau umur dunia iblis dan manusia itu berbeda. Bahkan ada kemungkinan juga kalau Sparda masih hidup. Yang kemudian salah satu dari iblis itu memancing amarahnya Dante dengan membahas masa lalunya Dante. Sedikit yang diketahui kalau ternyata saat kejadian itu Dante hanya bisa menyaksikan saja tanpa berusaha menolong mereka. Tentu saja itu tidak benar. Dante masih kecil saat itu. Wajar saja jika ia memiliki rasa takut. Ia pun marah nih dengan mereka yang membahas tentang ibu dan saudaranya, dan akhirnya ia pun melawan mereka. Sementara di sisi yang lain, Letnan Mary mulai mendapatkan highland dari anggota timnya yang telah tewas. Ia pun mulai takut dan dihantui rasa bersalah. Saat sadar, ia pun menyadari nih kalau itu semua hanyalah ilusi. Ia pun segera pergi dari sana dan ia berhasil diselamatkan oleh salah satu penghuni apartemen tersebut. Ia bersembunyi di balik lemari. Dari sana ia kaget nih, ternyata orang yang menyelamatkannya adalah iblis sendiri yang juga merupakan musuh baginya. Di saat ia telah diselamatkan oleh iblis itu, ia justru menodongkan senjata pada iblis tersebut. Dante pun terpojok nih, bahkan ia terus sembari mengingat masa lalu tentang ibunya yang mengatakan kalau ayahnya adalah seorang kesatria yang hebat yang berjuang melawan semua kejahatan agar bangsa manusia bisa dibebaskan. Disitulah ia sadar siapa dirinya. Iblis yang menyelamatkan Letnan Mary menjelaskan kalau mereka berada di dunia manusia karena melarikan diri. Dunia mereka sudah tidak akan aman lagi, terutama untuk anak-anak. Semenjak perang tersebut, udara di sana sama seperti racun, sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat bertahan di sana, sementara yang tidak bisa bertahan memilih untuk melarikan diri. Lagi-lagi, Letnan Mary hanyalah ditutupi kebencian terhadap bangsa iblis. Ia tidak mempercayai mereka nih, padahal iblis itu telah menyelamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya. Iblis itu juga menjelaskan kalau ia kabur dari sana menggunakan portal yang ditawarkan dari si kelinci. Ada banyak iblis yang kabur dengan portal tersebut, sampai akhirnya mereka juga menyadari nih kalau di dunia manusia pun hidup mereka tidak akan aman, sehingga mereka hidup dalam persembunyian. Sebelum pergi, Letnan Mary pun kemudian berjanji nih kalau ia akan melindungi iblis itu dan iblis lainnya jika bantuan sudah datang. Ia juga akan membunuh kelinci. Sementara itu pesawat berhasil diledakkan karena Dante telah membunuh salah satu dari mereka, sehingga iblis yang tersisa pun ingin membalaskan dendam saudaranya dengan meledakkan semuanya. Di awal episode kita akan melihat seluruh penumpang pesawat tadi terjun bebas akibat dari ledakan tersebut. Di sisi yang lain, Letnan Mary masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran iblis-iblis itu. Sementara bala bantuan pun datang untuk membantu Letnan Mary. Cavaliere datang dan memberitahu pasukan yang lain untuk siap bertempur. Letnan Mary pun memasuki satu ruangan di sana dan ia pun menyaksikan ada beberapa iblis yang berbaring lemah dan sekarat di bangsal. Bahkan mereka meminta untuk dibunuh daripada harus hidup lebih lama. Di situ Dante pun berusaha memberikan masing-masing penumpang parasut agar mereka bisa mendarat dengan selamat. Sementara itu ada Mary yang sedang melampiaskan amarahnya dengan menembakkan seluruh ruangan. Dan setelah itu ia keluar bersama anggota timnya nih yang merupakan iblis yang menyamar. Di lorong ia bercerita kalau ia sempat ditolong oleh keluarga iblis. Sampai akhirnya si iblis tidak sengaja menyebutkan kata Makai yang berarti dunia iblis. Yang mana kata tersebut baru dirinya saja yang mengetahui. Di situ terjadi pertarungan nih di antara mereka. Kemudian Mary pun menawarkan kesepakatan pada si iblis itu. Dia akan memberikannya akses untuk si iblis menyusup ke Darkom selama si iblis tidak
karena si Mary tahu nih kalau tujuan si iblis itu untuk menyusup ke Darkom atas perintah dari si kelinci. Si iblis pun akhirnya menerima kesepakatannya dan membiarkannya hidup. Iblis biru itu juga membantunya untuk melawan temannya sendiri nih dengan menyamar menjadi Mary. Sementara di sisi yang lain, Dante pun mulai teringat lagi nih tentang masa lalunya yang akhirnya ia membangkitkan kekuatannya lagi. Dante pun segera menolong para penumpang yang terjatuh itu. Sementara itu, Mary pun menyusup ke ruangan yang diduga terdapat jimat tersebut. Namun ia salah. Ternyata ruangan itu berisi kamera-kamera pengawas. Di sana ia melihat keadaan para iblis yang tinggal dalam persembunyian. Namun siapa sangka saat ia membuka gerbangnya agar bala bantuan datang, justru itu adalah jebakan dari para iblis. Sementara Dante melanjutkan pertarungannya dengan iblis biru itu. Kemudian Mary pun akhirnya membantu bangsa iblis yang bersembunyi dan dia akan menjamin keselamatan mereka dan akan membunuh si kelinci. Sementara di sisi yang lain, Dante pun masih harus berurusan dengan iblis biru. Sementara ia telah kembali ke wujudnya yang semula. Sampai akhirnya ia pun ditolong oleh Mary nih. Di sana ia bercerita dan mengakui pada Mary kalau ia memang beneran setengah iblis. Mereka akhirnya mendapatkan pesan dari si kelinci nih. Sementara di sisi yang lain, para iblis sedang dalam proses pengungsian. Sementara itu si kelinci mengancam akan menyerang seluruh kota kecuali Dante datang menemui mereka. Dan Dante harus segera datang dalam waktu 30 menit. Kita juga mengetahui yang dibutuhkan oleh si kelinci untuk membuka portal adalah kunci deskripsi. Dan yang dimaksud adalah darahnya si Dante. Pada saat menutup portal itu, ia juga memberikan darahnya. Sehingga untuk membuka portal itu, mereka butuh darah Dante nih untuk melengkapi semuanya. Sementara itu, wakil presiden merubah perintah Mary yang awalnya untuk melakukan pengungsian kepada bangsa iblis, berubah untuk memusnahkan semuanya. Di sini kita akan melihat ada Mary yang sedang melihat ayahnya nih, yang sedang melakukan penelitian. Dari musim ke musim, ia selalu melihat ayahnya dari lubang pintu. Ayahnya tidak pernah keluar dari kamar dan lebih memilih untuk melakukan penelitiannya. Sementara di sisi yang lain, ada seorang anak lelaki nih dipindahkan ke panti asuhan dan di sana ia selalu mendapatkan bullying nih dari teman-temannya dan juga ibu panti. Ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada petugas sosial. Namun petugas tersebut tidak peduli padanya dan meninggalkannya di sana. Sampai akhirnya ia pun melihat ada sebuah portal yang muncul. Ia pun mencoba masuk ke portal tersebut dan baru saja ia memasuki portal itu, ia dikejar oleh iblis di sana. Yang beruntungnya ia ditolong oleh salah satu iblis di sana nih. Saat ia sadar, ia melihat sosok iblis itu tersenyum padanya dan mengajaknya ke dunia iblis. Di sanalah ia menyaksikan bahwa para iblis pun hidup menderita di sini, kemiskinan, kelaparan dan juga terdapat anak-anak di sana. Bahkan bangsa iblis di sana pun sangat ramah dan tidak sejahat yang ia pikir. Sementara Mary sedang bermain dengan temannya nih, namun di sisi yang lain lelaki itu juga sedang bermain dengan bangsa iblis. Di sini kita melihat bahkan anak-anak saja sudah mengalami gangguan pernapasan nih akibat cuaca yang sudah kotor dan tercemar. Ia pun menyaksikan dari kejauhan kalau bangsa iblis pun dijadikan budak di dunia mereka sendiri oleh sesama mereka. Ia juga melihat mereka sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup di dunia iblis. Di situ Mary mengambil pistol di kamarnya dan ia menyaksikan kedua orang tuanya sedang bertengkar. Ayahnya bahkan menyuntikannya sesuatu ke tubuhnya sendiri. Disitulah ia menyaksikan nih ayahnya sendiri membunuh ibunya dan ayahnya berubah menjadi iblis. Ia pun berusaha melawan ayahnya dan tidak sengaja menjatuhkan api di sana. Ia pun meninggalkan ayahnya di sana dilahap oleh si jago merah. Sementara di sisi yang lain lelaki itu mengikuti upacara pemakaman di bangsa iblis sampai akhirnya Mary pun tumbuh dewasa dan bergabung bersama Darkom. Sementara di dunia iblis lelaki itu merakit sesuatu alat dan ia juga yang membawa mereka semuanya ke dunia manusia menggunakan alat tersebut. Alat itu bisa membuka sebuah portal kecil yang dapat menjembatani mereka untuk berpergian. Sementara Mary sedang berjibaku melawan bangsa iblis dan di sisi yang lain bangsa iblis sedang pergi ke toko untuk mengambil makanan. Di sisi yang lain kita juga melihat nih ada transaksi jual beli bangsa iblis dan tim Demon Hunter pun segera menangani itu semua.
Di tengah itu, tim Demon Hunter tidak sengaja ada cahaya portal di sana. Dan bangsa iblis yang ingin pergi ke dunia manusia tidak sengaja bertemu dengan para tim Demon Hunter. Sesampainya mereka di portal itu, mereka kaget karena mereka sudah ketahuan. Di saat lelaki itu ingin menjelaskan semuanya pada Mary, muncullah iblis dari portal tersebut. Lelaki itu tampak sedih, ia harus menyaksikan teman-teman iblisnya tewas semua, sementara ia pun juga terluka. Mary pun meninggalkan mereka semua yang ada di sana, dan saat lelaki itu terbangun, ia melihat teman-temannya tewas. Laki-laki itu pun menjahit dan memodifikasi tubuhnya sendiri, dan terlihat di papan itu, ia tampaknya sudah banyak menyelidiki tentang Blackcomb. Sampai akhirnya lelaki itu pun menjadi si kelinci. Di awal episode ini kita melihat si kelinci memasuki dunia iblis, dan ia pun juga menggunakan alat bantu pernapasan untuk membantunya bernafas. Kelinci itu menemui Cavaliere dan memberikannya jimat itu padanya, dan dengan setetes darah ia pun menyaksikan ada kejadian yang luar biasa itu. Tujuan si kelinci melakukan ini adalah melakukan pembebasan untuk bangsa iblis dari perbudakan. Cavaliere pun beserta pasukannya dan kelinci pun siap nih untuk menunggu kedatangannya Dante. Kemudian Dante dan juga Mary pun selamat dari ledakan itu. Mary pun pergi menemui si kelinci sendiri. Ia mengurung Dante di truk karena menurutnya jika Dante ikut itu akan membawa kehancuran bagi dunia nih, sebab yang dibutuhkan adalah darahnya Dante, dan jika Dante lengah maka itu akan bahaya. Kemudian kita melihat di sini kalau Andres berpihak pada bangsa iblis. Ia bekerja sama dengan si kelinci nih. Sepertinya ia pun diancam juga, namun tindakannya ini sangat bodoh. Mereka pun siap menunggu kedatangan si Dante, tetapi sayangnya terlambat dan di luar dari perkiraan waktu. Mereka pun siap untuk menyerang kota, sementara di sisi yang lain Mary sedang berusaha menuju ke lokasi si kelinci. Mary pun akhirnya bertemu dengan si kelinci dan pasukannya. Di sana Mary pun berhasil mendapatkan jimatnya dan dia pun harus bertarung melawan Cavaliere. Namun sayangnya Mary lengah, ia terluka dan dari luka tersebut masuklah racun buatan si kelinci dan membuatnya pingsan. Akhirnya si kelinci pun berhasil mendapatkan jimatnya kembali, dan di saat si kelinci mau pergi datanglah Dante menolong Mary. Dan dia pun diajak masuk ke dalam portal untuk diperlihatkan kehidupan di dunia iblis seperti apa. Namun sayangnya ia tidak mampu nih bertahan lama di sana, ia merasa sesak. Bagi para iblis, Sparda bukan hanya pengkhianat, tetapi ia juga yang telah membawa penderitaan bagi iblis lainnya. Sehingga muncullah perbudakan di sini, sementara Sparda sendiri melindungi dunia manusia, menjaganya tetap aman dan layak dihuni. Sedangkan dunia iblis sangat berbeda jauh dengan dunia manusia. Sparda mungkin pahlawan untuk manusia, tapi bagi iblis ia adalah pembawa kehancuran. Dante pun tetap berada di pihak ayahnya, yaitu membela bangsa manusia. Dan si kelinci akhirnya pun menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan darahnya Dante. Sampai akhirnya Cavaliere pun datang dan melawan Dante. Sementara Dante sibuk melawan Cavaliere, Mary pun tidak tinggal diam, ia pun berusaha meraih pistolnya. Di saat Mary ingin meraih pistolnya, ia pun ketahuan oleh kelinci, dan Dante pun ingin berusaha menolongnya tetapi ia justru dibawa bertarung di dunia iblis. Sementara si Mary akan ditangani oleh si kelinci. Disinilah Mary akhirnya mengetahui identitas asli si kelinci adalah lelaki itu yang pernah ia temui saat ia menjalankan misinya bersama timnya. Ia tidak menyangka nih kalau lelaki itu selamat dari ledakan tersebut. Sementara itu Dante tengah sibuk nih melawan pasukannya Cavaliere. Dante pun akhirnya mengaktifkan Devil Trigger-nya dan dia melemparkan alat portalnya sehingga Cavaliere yang setengah tubuhnya berada di portal pun harus terpenggal setengah dan Cavaliere pun kalah. Sementara Dante akhirnya melihat wujud aslinya si kelinci nih dan si kelinci marah karena pasukan Cavaliere termasuk Cavaliernya sendiri tidak becus untuk menangani Dante.
Tetapi pada akhirnya ia kalah, dan di saat ia ingin terjatuh, Dante menahannya. Tetapi lelaki itu lebih memilih mati, dan Dante pun akhirnya berhasil mendapatkan kalungnya lagi. Siapa sangka ternyata lelaki itu masih dapat hidup. Ia juga bahkan membunuh salah satu temannya Cavaliere ini dan berubah menjadi iblis. Wakil presiden memerintahkan mereka semua untuk foto jasad para iblis dengan senjatanya, dan kemudian akan ditampilkan di televisi agar seluruh dunia tahu nih tentang kejahatan bangsa iblis. Di situ Andres pun mengendap-endap untuk mengambil alat portal itu, sementara Mary dan Dante hampir bertarung untuk rebutan jimat tersebut, tetapi dicegah oleh Enzo. Disinilah Mary sadar kalau wakil presiden tidak sebaik yang ia pikir. Bahkan wakil presiden pun tidak merasa sedih atau turut berduka atas kematian dari timnya Mary. Wakil presiden justru menganggap itu adalah hal yang pantas untuk mereka. Wakil presiden meminta jimat itu dan pedangnya, namun beruntungnya Dante mengatakan kalau jimat itu diambil oleh si kelinci. Kemudian muncullah si kelinci dengan wujud iblisnya menyerang mereka. Yang akhirnya Mary dan Dante pun bekerja sama melawan si kelinci itu. Sementara di sisi yang lain, Enzo juga sedang berpikir nih untuk membantu mereka. Enzo pun datang untuk mengalihkan perhatian iblis tersebut, namun sayangnya ia harus terbunuh. Dante pun merasa sedih karena harus kehilangan partner bisnisnya. Ia pun marah nih dan kemudian mengaktifkan Devil Trigger-nya. Namun Dante pun tetap kalah kuat dari si kelinci. Namun beruntungnya Mary datang menggunakan helikopter. Tetapi si kelinci pun tidak menyerah. Ia mengejar mereka nih dan bahkan melompat ke helikopter mereka. Namun sayangnya Dante terlalu ceroboh di sini. Ia melompat untuk melawan si kelinci tanpa ia sadari kalungnya terlepas darinya dan berhasil diambil oleh si kelinci. Namun si kelinci mengatakan kalau yang dibutuhkan olehnya bukan hanya darah Dante saja, tetapi ia butuh juga darahnya Vergil. Di situ Dante merasa tidak yakin nih karena menurutnya saudaranya itu telah meninggal. Kelinci pun akhirnya berhasil menusuknya dan darah Dante pun mengenai jimat itu dan akhirnya terbukalah portal besar. Mary pun berusaha membantu Dante dari kejauhan dan ingin menembak si kelinci. Ia membidik jantungnya si iblis dengan tepat nih, sehingga banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Dante pun tidak menyerah dengan hidupnya, apalagi saat ia mendengar kalau Vergil masih hidup. Ia pun melawan balik si kelinci dengan wujud iblisnya. Di situ Dante mengambil kembali jimatnya dan membelah dua jimatnya sehingga portal pun tertutup dan seluruh iblis yang berhasil masuk pun lenyap. Namun sayangnya Mary pun masih tetap bersikeras kalau ia harus menyerahkan Dante kepada wakil presiden karena menurutnya darah Dante itu terlalu berbahaya dan jika jatuh ke tangan yang salah maka dikhawatirkan akan membuka portalnya kembali. Sementara di pesawat, Andres pun ketahuan nih kalau ia disuruh oleh si kelinci untuk mengambil alat itu. Perintah si kelinci adalah menghancurkan alat itu sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia. Namun sayangnya alat itu berhasil jatuh ke tangan wakil presiden. Wakil presiden pun segera menyerang dunia iblis melalui portal itu. Sementara di sisi yang lain kita akan melihat nih ada Vergil yang masih dibekukan oleh para peneliti. Akhirnya bangsa manusia pun berhasil mengurung bangsa iblis dan membuat fasilitas penahanan bernama Ouroboros. Namun ternyata di tengah penjagaan itu ada penyerangan ke fasilitas itu dan ternyata itu adalah Cavaliere dan ia menyuruh para iblis yang menjadi budak untuk menunjukkan rasa terima kasih pada Raja Mundus karena telah dibebaskan. Di situ Cavaliere pun berubah wujudnya nih menjadi manusia. Terlihat banyak pasukan Ouroboros yang memasuki Demon World untuk memancing Mundus keluar dari singgasananya. Hanya saja membutuhkan pengorbanan yang besar. Don't forget your colleagues on the ground. Banyak dari mereka yang tewas mengenaskan. Begitu juga dengan pasukannya Mundus. Namun manusia bisa mengimbangi pasukan Mundus dan membuatnya khawatir. Sementara itu Lady dikirim sama Ouroboros nih untuk masuk ke istananya Mundus untuk mencuri artefak kuno yang diklaim menjadi salah satu dari keempat artefak terkuat. Di tengah perjalanannya dia melihat ada bangsa iblis yang dijadikan budak nih oleh sesama iblis. Mereka disiksa dan dipenjara di bawah tanah. Dia tidak tega melihat kekejaman iblis itu yang pada akhirnya membuatnya melawan iblis penjaga itu untuk membebaskan para tahanan.
Manusia juga tengah berjuang di dalam peperangan mereka melawan pasukannya Mundus, dan hebatnya manusia mampu mengalahkan salah satu anak buahnya Mundus yang terhebat. Lady kemudian membebaskan para tahanan dan menyuruh mereka untuk membebaskan yang lain dan pergi ke garis belakang peperangan karena lebih aman. Setelah itu dia melanjutkan pergi ke ruangannya Mundus untuk mencuri artefak tersebut yang diberi nama sebagai Arcana Chalice yang bentuknya seperti cawan. Sementara Mundus sendiri telah pergi keluar dari istananya untuk menyerang manusia dan menghabisi mereka dengan kejam. Lady yang melihat itu merasakan dilema dalam dirinya. Dia melihat kalau bangsa manusia juga tidak ada bedanya dengan bangsa iblis. Mereka memanfaatkan banyak pasukan hanya untuk memancing seorang Mundus keluar dan mencuri artefaknya. Lady menganggap hal itu tidak berperi kemanusiaan. Kemudian di sisi yang lain, perempuan bernama Lucia sedang berjalan di sekitar Makai Barat, jaraknya sekitar 2.900 km dari istana Mundus. Dia dikelilingi sama bangsa iblis yang ingin menyerangnya. Kemudian Nelo Angelo datang ke sana nih dan melawan bangsa iblis itu. Lucia kemudian memberitahu Nelo alias Vergil, saudaranya Dante, kalau dia ingin menyampaikan pesan dari Ouroboros kepadanya. Dia memberitahu kalau Arcana sudah dicuri nih dari Mundus dan sekarang berada di tangannya Ouroboros. Dia menantang Vergil untuk mengambilnya kembali di bumi. Di dunia manusia, Arius yang merupakan pemimpinnya Ouroboros, dia sedang membuat iklan nih untuk mempromosikan Ouroboros kepada masyarakat. Ouroboros membentuk sebuah organisasi baru yaitu Darkcom yang beranggotakan para ilmuwan, teknisi, dan prajurit yang bertujuan untuk melindungi manusia. Iklan tersebut rencananya akan dipromosikan kepada masyarakat untuk menarik minat mereka agar bergabung dengan Darkcom untuk melawan bangsa iblis. Kemudian Lady datang sambil marah-marah nih dan menyampaikan kalau dia akan berhenti menjadi anak buahnya mereka karena menilai kalau mereka berhati dingin. Dia menyampaikan kalau Arius sama sekali tidak peduli dengan nyawa para prajuritnya. Dia hanya memikirkan tentang misi mereka saja. Arius kemudian membujuk Lady untuk jangan berhenti dulu, karena dia berencana akan memberikan jabatan komandan militer kepada Lady atas kerja kerasnya. Pada awalnya Lady menolak tawaran tersebut, namun pada akhirnya dengan berat hati dia menerima tawaran tersebut meskipun harus melawan hati nuraninya sendiri. Arius kemudian senang sekali karena Arcana telah berhasil didapatkan. Dia kemudian merasa percaya diri nih kalau dia bisa mengalahkan Mundus, yang menurutnya Arcana dan keempat artefak itu merupakan artefak yang mampu mengalahkan kekuatannya Mundus. Bahkan Mundus sendiri takut nih. Di akhir scene ini kita melihat ada Lady yang sedang merasa dilema di hadapannya Dante yang sedang dibekukan sama Ouroboros. Para petinggi negara sedang mengadakan pesta menjelang pemilu presiden. Kali ini yang mencalonkan dirinya ada Hopper bersama Waynes. Waynes tengah menikmati minumannya bersama Arius sembari membahas tentang Dante, kalau mereka berencana akan memanfaatkan Dante untuk melawan Vergil. Di sisi yang lain, Lady sedang latihan dan kemudian mendapatkan kabar kalau Arius akan memerintahkan anak buahnya untuk mencairkan Dante. Di ruang lab, ilmuwan datang untuk bersiap-siap mencairkan Dante nih, karena mereka akan memanfaatkan Dante untuk membuat Vergil berada di pihak mereka. Di tempat pesta, Hopper tidak suka dengan sikapnya Arius yang arogan. Namun di sini Arius justru mengancam Hopper kalau bertindak macam-macam kepadanya. Arius merasa sombong nih karena dialah yang memberikan dana dukungan kepada Hopper dan Waynes. Dia juga memegang kendali setiap kantor media di Amerika. Dante kemudian bermimpi buruk. Dia mengingat kembali masa lalunya itu saat tragedi keluarganya diserang dan saudaranya meninggal. But you, puppet, you promised Mom. I was scared. I was so tired. Saat tersadar, Dante langsung segera dibawa ke ruang psikologi nih untuk dites kejiwaannya, sembari dijelaskan kalau dia akan bekerja untuk Darkcom. Kemudian Lady datang menemuinya di ruang operator untuk memberitahu kalau Vergil masih hidup.
namun dia sekarang bekerja untuk Mundus. Dante terkejut nih mendengarnya karena dia pikir kalau Vergil telah tewas. Terlebih lagi Vergil bekerja dengan Mundus, sosok yang menghabisi ibunya malam itu. Dia merasa marah kepada saudaranya itu dan terus berpikir kenapa Vergil mau bekerja dengan Mundus yang telah menghabisi ibu mereka. Lady kemudian berjanji kepada Dante nih kalau sekarang ia akan membantu Dante untuk mendapatkan kembali Vergil dan membawanya ke pihak mereka. Di sisi yang lain di Demon World, ternyata Ouroboros memiliki fasilitas penahanan untuk para pengungsi iblis, tempat untuk menyiksa para iblis rendahan. Vergil kemudian datang menerobos dan merusak fasilitas tempat tersebut untuk membebaskan para tahanan dengan mengatasnamakan Mundus. Mereka harus bersumpah setia kepada Mundus karena Mundus telah menyuruhnya untuk membebaskan mereka dan memberikan mereka kebebasan. Di sisi yang lain ada Dante bersama Lady nih yang menemui Goldstein. Dia merupakan seorang nenek yang gokil dan jago membuat persenjataan. Lady juga meminta Goldstein untuk menjaga pedangnya milik Dante saat Dante dibekukan dan membuatkannya pistol baru yang lebih canggih nih untuk Dante. Di siaran televisi, Vergil mewakili Demon World nih datang sebagai narasumber dan bintang tamu untuk diwawancarai tentang hubungan manusia dan iblis. Siaran tersebut disaksikan sama Dante dan semua masyarakat. Dia menjelaskan kalau bangsa manusia sama saja seperti bangsa iblis. Mereka bahkan mendirikan fasilitas penahanan di Demon World untuk menciptakan perbudakan di Demon World. Banyak warga yang kemudian bersimpati saat melihat itu. Dia juga menjelaskan kalau Mundus memerintahkan dengan adil. Dia hanya ingin menjaga wilayahnya. Dante sangat tidak suka mendengarnya nih karena terlihat di sini kalau ternyata Vergil telah dicuci otaknya sama Mundus. Padahal Munduslah penjahatnya. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, tiba-tiba saja alarm keamanan berbunyi dan memberitahu kalau Vergil sedang menuju Ouroboros. Get him back. Di sini kita akan melihat masa lalunya Dante sama Vergil. Dari sudut pandangnya Vergil, mereka terlahir sebagai saudara kembar dengan hubungan yang rumit. Hubungan mereka sulit dijelaskan. Ada perasaan iri terhadap satu sama lainnya, tersaingi dan ingin lebih hebat dari satu sama lain. Namun mereka peduli juga satu sama lainnya. Di sini Vergil iri kepada Dante yang memiliki kemampuan yang hebat sejak kecil. Dia sudah pandai bertarung sejak kecil, berbeda dengannya yang tidak hebat seperti Dante. Dia melihat kalau ibunya seringkali memuji kemampuannya Dante, sementara dia sendiri melihat kalau dia adalah bocah ingusan yang cengeng dan manja. Vergil bercerita kepada ibunya kalau dia merasa kalau Dante terlahir dengan penuh keberuntungan, namun ibunya mengatakan kalau Vergil juga istimewa. Vergil terlahir sebagai anak yang pekerja keras, selalu belajar untuk mendapatkan sesuatu dan memiliki kemampuan healing yang cepat. Malam itu Vergil sedang mengambil air minum dan tidak menyangka kalau tiba-tiba saja ada sekelompok iblis yang menyerang rumah mereka. Dia melihat sendiri nih kalau ibunya lebih memilih menyelamatkan Dante dan melupakan dirinya. Dia merasa kecewa dan kemudian menyerang iblis tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan kalau ibunya telah tewas di tangan para iblis yang membuatnya marah dan tertangkap oleh mereka. Dia dibawa ke penjara untuk disiksa dengan kejam. Saat sudah sembuh, dia akan kembali disiksa lagi. Begitu terus siklusnya nih sampai dia sendiri lelah untuk hidup. Sampai akhirnya pasukan Mundus datang dan membawanya ke hadapannya dan menjelaskan kalau itu semua perbuatannya Ouroboros. Dia menjelaskan kalau ayahnya Vergil itu merupakan jenderal setianya yang bekerja dan selalu di sampingnya. Makanya sekarang Mundus ingin membalas budi. Dia menyelamatkan Vergil dan memberikan kesempatan kepada Vergil untuk membalaskan dendamnya kepada pihak yang telah menghabisi ibunya. And slaughtering your mother, the blood of your enemies flow. Sustain it. As it shaped. Kembali ke masa kini, semenjak kehadirannya Vergil ke media, masyarakat mulai meragukan pemerintah dan menganggap kalau pemerintah bersekutu dengan iblis. Kemudian Arius telah mempersiapkan anak buahnya untuk mengambil posisi masing-masing, sementara Dante yang akan memancing untuk bertemu dengan Vergil. Saat keduanya bertemu, terlihat di sini kalau Vergil telah dicuci otaknya sama Mundus. Dia menilai kalau tragedi malam itu disebabkan oleh Ouroboros. Dia menganggap kalau Mundus sudah seperti ayahnya yang memberinya kebebasan dan kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Sementara Dante meyakini kalau tragedi malam itu disebabkan oleh Mundus yang bertentangan dengan ayah mereka dan ingin meruntuhkan pembatas dua dimensi. Vergil berpendapat kalau ayah mereka tidak pernah berkhianat. Sparda selalu setia sampai akhir. Karena perbedaan pendapat itulah maka terjadilah pertarungan di antara mereka. The
They're moving too quick. Terlihat di sini kalau terjadi pergejolakan batin di lubuk hatinya Dante. Dia tidak mau melawan kakaknya sendiri, makanya dia selalu menahan serangannya. Dia berusaha untuk tidak melawan dengan kekuatan penuhnya. Namun terlihat di sini kalau Vergil bukanlah dia yang dulu. Vergil sudah lebih kuat dan membuat Dante kewalahan. Sampai akhirnya Dante berhasil dikalahkan oleh Vergil. Dia kemudian pergi ke ruangannya Arius untuk mendapatkan arkananya. Sesampainya di sana, Vergil tidak langsung menghabisi semua pasukannya. Dia justru melepaskan mereka yang masih ingin hidup. Begitu juga dengan Lady. Dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Arius dan Waynas karena dia tahu nih sudah saatnya dia untuk pergi meninggalkan mereka. Kemudian hal yang tidak disangka, ternyata Arius adalah seorang iblis juga nih. Dia bahkan memiliki pedang yang dimiliki oleh Sparda, ayahnya Dante dan juga Vergil. Bukan hanya itu, Arius juga menggunakan arkana dan membuatnya jauh lebih kuat. Dia menyampaikan kalau dia memang sengaja memancing Vergil untuk datang. Di sini kita akan melihat kehidupannya Vergil saat bersama Mundus. Di sini dia dilatih dengan keras untuk bisa menjadi seorang petarung yang handal. Mundus juga mengajarinya untuk tidak memiliki emosi, karena emosi merupakan kelemahan yang bisa membuatnya kalah dalam peperangan. Kembali ke masa kini nih, pertarungan antara Vergil dengan Arius berlangsung sangat sengit karena Arius telah menyerap arkana ke tubuhnya. Dari pertarungan ini kita kemudian mengetahui tujuannya Arius. Dia ternyata ingin membangkitkan kembali Argosax the Chaos, sang dewa kehancuran. Dia ingin mengakhiri pemerintahannya Mundus dengan memanggil Argosax. Dia mengumpulkan keempat artefak itu sebagai syarat ritual untuk memanggil Argosax. Kemudian kita juga mengetahui kalau perempuan yang bernama Lucia yang ditemui sama Vergil saat itu, dia hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh tali. Lady kemudian datang membantu Dante nih. Dia meminta maaf kepadanya karena telah membohonginya kalau dia sebenarnya sudah tahu wujud aslinya White Rabbit. Dia merupakan manusia biasa yang diculik sama Darkholm untuk dijadikan bahan percobaan. Mereka lah yang menciptakan monster itu sendiri. Pada awalnya dia hidup hanya untuk mematuhi perintah. Namun akhirnya dia menyadari kalau jalan yang ia pilih ternyata salah dan kejam. Dia kemudian memilih untuk meninggalkan Darkholm sebagai penembusan dosanya karena dia tidak mau menjadi jahat seperti mereka. Dante kemudian memaafkannya dan kemudian mereka berdua pergi untuk menghampiri Vergil yang sedang terdesak karena bertarung sama Arius. Di sini Arius berhasil dikalahkan untuk sementara waktu berkat bantuan dari Dante yang membuat Vergil langsung memotong tangannya Arius. Arius kemudian pergi melarikan diri dengan Lucia yang merupakan pengikut setianya, sementara Vergil pergi menyusulnya nih, diikuti sama Dante dan juga Lady. Sesampainya di markas Arius, di sini mereka menjelaskan kalau Arius berniat jahat. Dia ingin menghancurkan portal pembatas yang memungkinkan terjadinya kehancuran antara dimensi manusia dengan dimensi iblis. Dia sengaja menyuruh Lady untuk mencuri arkana untuk kepentingannya sendiri. Dia ingin memanfaatkan kekuatannya Argosax untuk memenuhi egonya. Sekarang mereka hanya punya waktu 22 jam nih sebelum ritual terjadi. Keempat artefak itu akan dikumpulkan saat gerhana matahari hybrid. Mereka kemudian bekerja sama untuk pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari ketiga artefak lainnya agar bisa mencegah ritual tersebut. Lady bersedia membantu, namun dengan syarat kalau mereka berdua tidak boleh ribut dan saling menghabisi, karena dalam keadaan sekarang mereka adalah satu tim. Di ruang kendali, Lucia mendapatkan informasi ini. Telah ditemukannya penyusup ke markas mereka yang ternyata itu adalah Lady. Arius langsung berpikir kalau Lady tidak mungkin datang sendirian. Dia pasti bersama Dante dan Vergil. Mereka kemudian menyiapkan anak buah mereka nih untuk menjebak keduanya di ruang bawah tanah. Di ruangan presiden, Hopper sangat senang karena mendengar Waynes dan Arius telah tewas dan ingin menyampaikan kabar itu kepada masyarakat. Namun tidak disangka kalau ternyata Waynes dan Arius masih hidup. Kemudian Hopper pun diserang karena telah melakukan pengkhianatan. Di ruang bawah tanah, mereka berhasil masuk dan melihat ada banyak benda bekas peninggalannya zaman Argosax. Dante dengan sengaja mengambil sebuah koin di sana dan kemudian mereka melanjutkan pergi lebih dalam nih untuk mencari artefak itu. Sementara itu, Arius bertemu dengan Argosax di alam bawah sadarnya. Argosax sangat senang karena memiliki Arius sebagai pengikut setianya. Dia akan menjadi Arius sebagai wadah baginya agar bisa mengalahkan Mundus dan menghancurkan dimensi manusia dan juga iblis. Mereka kemudian berhasil menemukan ketiga artefak itu. Namun sayangnya mereka justru dicegat sama Lucia dan pasukan iblisnya Arius. Dari pertarungan ini, membuat Dante dan Vergil akhirnya terpaksa untuk bekerja sama agar bisa mendapatkan ketiga artefak itu.
Namun sampai akhirnya Vergil mengirim kembali mereka berdua ke dimensi manusia nih, sementara ia yang akan melawan Arius. And more hubris is If you think turn Lady yang hampir ketabrak sama truk berhasil diselamatkan sama Dante, dan kemudian dia merasa bersalah karena gagal mencegah ritualnya. Namun Dante menjelaskan kalau dia justru berhasil menukar artefak pertama dengan sebuah koin yang dia bawa, sehingga ritual tersebut telah gagal. Dalam kilas balik ini ada Dante bersama Enzo yang mendatangi rumahnya Profesor Lucan. Dia merupakan seorang kakek yang menyewa jasanya Dante. Kedatangan mereka ke sana tentu saja untuk menagih pembayarannya kan telah selesai melakukan misi mereka. Kembali ke masa kini, Dante bersama Lady kemudian pergi ke rumahnya Profesor Lucan untuk menghancurkan koin Medaklia. Sesampai di sana, Profesor Lucan langsung membagi energi koin tersebut ke berbagai penjuru, tujuannya untuk mengecoh Arius. Keduanya menjelaskan tentang semuanya kepada Profesor Lucan dan ia bersedia untuk membantu mereka. Hanya saja untuk menghancurkan koin itu, dia butuh waktu. Waktunya juga tidak sebentar, sekitar 8 jam baginya untuk menghancurkan koin tersebut. Dan dia juga butuh ketenangan dan juga fokus. Mereka berdua kemudian sepakat untuk menyerahkan koin itu kepada Profesor Lucan, karena tidak ada lagi orang yang mampu menghancurkan koin itu selain Lucan. Sembari menunggu 8 jam itu, Dante bersama Lady bermain bersama dengan cucunya Lucan nih, yang bernama Matilda. Setelah bermain dengan Matilda, mereka kemudian pergi ke kamar dan bercerita satu sama lain tentang masa lalu mereka. Sampai akhirnya Momo peliharannya Lucan memberitahu Dante kalau Arius bersama pasukan yang sedang menyerang mereka. Dante kemudian segera bersiap bersama Lady untuk mencegah Arius menerobos masuk. Karena waktu tersisa 1 jam lagi nih, mereka perlu mengulur waktu untuk Lucan. Dante kemudian pergi menyelamatkan Matilda yang hampir diserang sama Lucia nih, dan ia menyuruh Matilda untuk bersembunyi. Setelah itu mereka berdua kemudian bekerja sama untuk menyerang Lucia dan semua anak buahnya Arius. Sampai akhirnya Lucia menampakkan wujud iblisnya bersama dengan para kloningannya dan menyerang mereka berdua. Di kondisi yang terdesak, Dante dengan terpaksa berubah ke wujud iblisnya setelah melihat Lady berada dalam bahaya. Namun sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan Lady, yang membuatnya sangat marah dan terpukul. Karena dia harus kehilangan lagi orang yang dicintainya. Di tengah amarah yang membara itu, Arius kemudian menangkap Matilda untuk memancing Dante kepadanya. Dante kemudian kalah dan terluka karena ingin menolong Matilda, namun dia sendiri tidak mampu menyelamatkannya karena tubuhnya terluka. Profesor Lucan terpaksa menghentikan tindakannya itu untuk menemui Arius dan memberikan koinnya. Sebagai gantinya Arius memberikan cucunya. Namun sayangnya di pertarungan ini semuanya tewas mengenaskan. Lucan tewas saat melindungi Matilda, namun Matilda diculik sama Arius. Sementara Lady terluka parah dan tidak berdaya bersama dengan Dante yang hampir lemas karena pertarungan itu. Singkat cerita, dalam kilas balik ini kita akan melihat tentang pertemuan pertama Lady dengan Baynes. Keduanya bertemu di sebuah bangunan tua. Lady sedang melawan para iblis yang membuat Baynes merasa terpukau karena kemampuannya yang hebat. Dia kemudian mengundang Lady untuk bergabung. Dia mengatakan kalau Lady bisa menghabisi banyak iblis jika bergabung dengannya. Tanpa pikir panjang nih, Lady menerima tawaran tersebut karena ia membenci bangsa iblis yang telah merenggut keluarganya. Kembali ke masa kini, Lady berhasil diselamatkan sama Baynes dan diobati luka-lukanya dengan menggunakan teknologi milik Arius. Dia mengatakan kalau Arius itu seperti utusan Tuhan, sosok yang hebat, cerdas, dan ia percaya kalau Arius mampu menyelamatkan manusia. Lady memberitahu kalau Arius justru ingin menghancurkan umat manusia nih. Baynes keliru melihatnya, akan tetapi Baynes tetap tidak mau percaya. Dia menyuruh Lady untuk kembali ke jalan Tuhan dan percaya kepada Arius kalau Arius adalah utusan agung dari Tuhan. Hanya tinggal beberapa saat lagi gerhana matahari hybrid akan dimulai. Baynes meninggalkan Lady bersama Tom. Dia akan pergi untuk menyusul Arius nih. Kemudian di sisi yang lain Dante juga selamat, namun dia dibawa sama Arius dan menjadi tawanannya. Dari sini kita juga mengetahui masa lalunya Arius, yang mana dahulu kala dimakai, manusia hidup damai dengan para iblis. Di bawah kepemimpinannya Argosax, semua manusia dan iblis menyembahnya sebagai raja. Sampai akhirnya Mundus datang dan menghancurkan semuanya. Dia mengalahkan Argosax dan mengambil pemerintahannya. Argosax yang terbagi menjadi 4 artefak kemudian menemukan sosok yang mampu ia jadikan sebagai kaki tangannya nih, yaitu Arius. Arius ternyata sudah hidup selama 600 tahun. Secara pikirannya, tubuhnya terus bereinkarnasi nih.
dari satu zaman ke zaman lain, dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dengan bantuan dari Argosak, Arius mampu melewati berbagai zaman dan mengumpulkan keempat artefak itu. Dia mengundang Dante untuk bergabung dengannya, akan tetapi Dante menolaknya. Karena Dante menolaknya, Arius kemudian mengambil darahnya Dante untuk menyempurnakan ritual pemanggilan Argosak. Ideal energy source to help. Di sisi yang lain, Vergil berada di dalam dimensi cermin milik Arius. Dia melihat kalau Vergil merupakan lawan yang sangat merepotkan nih, sehingga ia mengurung Vergil di situ. Vergil melihat ada seorang anak perempuan yang lagi dibully sama bangsa iblis. Dia sedang melindungi Leontin milik Dante yang Dante titipkan kepadanya. Vergil kemudian membantu anak tersebut dan menghajar para iblis yang menyerangnya nih dengan tangan kosong. You hand over everything. Setelah itu keduanya berkenalan. Di situ Matilda menjelaskan kalau dia mendapatkan Leontin itu dari Dante. Setelah Arius menyerang rumahnya, keduanya kemudian pergi ke puncak gunung untuk menemui penjaga. Yang menurut informasi, penjaga tersebut mampu membantu mereka keluar dari sana. Matilda cerita kalau dia yatim piatu sejak kecil. Dia dirawat sama kakeknya. Dia sedih karena sekarang dia sendirian sebab kakeknya meninggal di hadapannya. Vergil menjelaskan kalau dia juga yatim piatu. Dia menyuruh Matilda untuk kuat agar bisa melindungi orang yang kita sayangi. Di sisi yang lain, Tom kemudian melepaskan Lady karena ia percaya dengan Lady nih kalau Arius berniat jahat untuk umat manusia. Lady kemudian pergi ke gedung perayaan yang berada di puncak. Sementara Baines akhirnya menyadari kalau ternyata ucapannya Lady adalah benar tentang Arius. Lady kemudian melihat Baines tewas mengenaskan oleh Arius. It's in history. You realize. Sementara Lady berhasil diselamatkan sama Dante yang berhasil melepaskan diri. Arius kemudian melanjutkan ritualnya untuk membangkitkan Argosak. Sementara Dante tidak berdaya nih karena lemas akibat darahnya terkuras habis. Di sini Vergil kemudian bertemu dengan iblis penjaga yang bernama Oracle. Dia yang menjaga cermin tersebut. Akan tetapi Vergil harus melawannya jika ingin keluar dari sana. Oracle merupakan cermin yang mampu memberitahu tentang kebenaran. Arius sengaja meletakkan Vergil ke sana untuk memberitahu ke Vergil tentang yang sebenarnya. Vergil akhirnya mengetahui kalau ternyata yang menghabisi ibunya malam itu adalah Mundus, dan semua siksaan yang ia alami juga berasal dari Mundus. Vergil akhirnya menyadari kalau dia berada di pihak yang salah. Dia kemudian segera pergi dari cermin itu begitu ia menyadari terdapat celah di sana. Vergil kemudian memutuskan untuk berpihak kepada Arius nih. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada Mundus dan meninggalkan Matilda di sana. Di sisi yang lain, Dante bersama Lady berencana untuk mencegah Arius yang sudah berubah menjadi Argosax agar tidak menghancurkan kota dan menghabisi banyak warga. Dante yang akan mengenangani Arius, sementara Lady yang akan melawan Lucia. Dia yang akan mencegah Lucia untuk membuka portal. What do I call you now? Argosax. Sampai akhirnya bantuan datang dari Vergil. Dia ternyata membantu Dante dan menyadari kalau kali ini dia tidak akan berada di pihak yang salah. Dia mengajari Dante untuk bisa berubah ke wujud iblisnya. Akan tetapi Dante masih berusaha untuk memahaminya, sementara Vergil sudah maju duluan melawan Arius. Dante kemudian mengingat masa lalunya nih. Semua orang yang ia sayangi telah tewas. Sampai akhirnya ia bertemu dengan ibunya dengan bercerita kepadanya. Ibunya menjelaskan kalau Dante tidak akan pernah bisa kabur dari masalah. Masalah dan rasa sakit harus dihadapi karena itu merupakan bagian dari kehidupan. Pada akhirnya Dante mampu berubah ke wujud iblisnya nih dan turun membantu Vergil untuk melawan Arius. Dia bersama Dante akhirnya memutuskan untuk berbaikan dan bekerja sama melawan Arius sebelum Arius semakin kuat. Sementara itu di sisi yang lain, Lady juga tengah berjuang melawan Lucia. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk mengalahkannya. You're not. See? No.
Sampai akhirnya Arius berhasil menyerap energi mereka berdua nih, yang membuatnya semakin lebih kuat dan hampir tidak terkalahkan. Keduanya semakin putus asa melihat kemampuan Arius yang kian lama meningkat karena menyerap energi dari manusia. Dante kemudian menyuruh Lady untuk membuka portalnya nih untuk memancing Argosax agar bertemu dengan Mundus dan bertarung di sana. Dia yakin hanya dengan cara itu mereka bisa mengalahkan Argosax. Setelah itu mereka berencana akan menutup kembali portalnya. Lady kemudian melakukan seperti yang diperintahkan sama Dante. Don't tell me you still say that in. Sementara Arius berhasil masuk ke dalam portal. Setelah itu Vergil kemudian ikut ke portal itu. Tampaknya dia ingin melanjutkan balas dendamnya kepada Mundus nih, makanya dia ikut ke portal. Dante tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia memutuskan untuk pergi mengikuti Vergil ke portal dan menyuruh Lady untuk menutup portal itu. 2000 tahun yang lalu, kita akan melihat kalau Sparda melakukan pemberontakan kepada Mundus dan menyerangnya. Will suddenly fail you. Only one I will regret. Kembali ke masa kini, ada Beowulf yang memberitahu Mundus kalau dia tidak percaya sama Vergil. Dia takut kalau Vergil akan mengkhianati mereka lagi seperti Sparda. Mundus menjelaskan kalau Beowulf meragukan Vergil itu sama saja dia meragukan Mundus, karena Vergil adalah kaki tangan sekaligus tangan kanannya. Setelah itu, Jacer tengah menghibur Mundus di hadapan banyak iblis dengan cerita jenakanya untuk memuaskan hatinya Mundus. Kemudian tiba-tiba portal terbuka dan Mundus yang melihat itu sebagai sebuah kesempatan karena pada akhirnya portal terbuka kembali. Dia langsung mendatangi lokasi portal tersebut dan bertemu dengan Argosax. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka akhirnya bertarung lagi nih untuk kedua kalinya. Sementara Mundus sama Argosax sedang sibuk bertarung, Dante sama Vergil tengah berusaha meraih pedang Sparda untuk menutup portalnya. Mundus kemudian menyadari kalau Argosax dikendalikan oleh manusia. Dia kemudian menyerang Arius dan saat itulah ia mampu mengalahkan Argosax sepenuhnya. Hampir sedikit lagi mereka mendapatkan pedang Sparda, namun pasukannya Mundus sudah berada di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Mundus kemudian berusaha menjelaskan kembali cerita tentang Sparda kepada mereka berdua, kalau dulunya Sparda adalah pengikutnya yang setia. Mundus dulunya hanyalah seorang pendeta yang melayani Argosax. Karena dia melihat Argosax memerintah dengan keji, dia kemudian melakukan pemberontakan. Di tengah kepemimpinannya itu, dia belum mampu menata Demon World dengan baik. Maka dari itu Sparda menawarkan diri menjadi pengikutnya yang pertama. Dia membawa Mundus ke dalam masa kejayaannya dan membuat Mundus bangga karena kehebatannya dan kesetiaannya. Sampai akhirnya muncullah kecurigaan dari dalam dirinya Mundus nih. Dia takut kalau terdapat pemberontakan di dalam pemerintahannya, yang membuatnya akhirnya menghabisi banyak iblis. Dan Sparda yang menyaksikannya menilai kalau tindakannya sudah kelewat batas. Sparda kemudian berusaha untuk menghentikannya agar ambisinya untuk menguasai dua dunia tidak terlaksana dengan cara menyerangnya. Namun sayangnya pertarungan mereka tidak pernah ada yang menang. Sampai akhirnya Sparda memutuskan untuk membuat portal antara dunia manusia dan juga Demon World. Tujuannya adalah untuk menghentikan Mundus agar tidak dipenuhi dengan ambisi kekuasaan yang membawanya ke jalan yang salah. Dia juga memberitahu kalau ayah mereka tidak menyayangi ibu mereka. Ayah mereka meninggalkan mereka hanya untuk mengabdi kepadanya. Yang beruntungnya Vergil sama sekali tidak tertipu lagi nih dengan tipu dayanya Mundus. Dia bersama Dante akhirnya melawan pasukannya Mundus untuk mendapatkan pedang Sparda. Yang sampai akhirnya mereka berhasil nih mendapatkan pedang tersebut. Namun mereka memiliki tujuan yang berbeda. Vergil memilih untuk tetap tinggal di Demon World. Maka dari itu dia memutuskan untuk menyerang Dante dan menghabisinya. Kemudian melemparkan Dante keluar dari Demon World. You don't look me as its king.
You can succeed where he failed. Kita juga akhirnya mengetahui nih kalau ternyata ayahnya Lady masih hidup. Dia berubah menjadi iblis dalam wujudnya sebagai jester, penghibur di istananya Mundus. Sementara Dante akhirnya menyadari kalau Vergil menyayanginya. Dia memastikan kepada dirinya nih kalau dia dan Vergil akan selalu bersama. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.